Halo semuanya, perkenalkan saya Hernan Solari dari Prodi Pendidikan Sosiologi FIS UNJ. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai ChatGPT sebagai teman setia mahasiswa. Nah, pernah nggak sih kalian ngerasa kalau kuliah zaman sekarang itu beda banget sama kuliah zaman dulu? Kalau dulu mahasiswa itu identik sama tumpukan buku yang tebal. Nah, kalau sekarang kita cukup buka laptop atau HP, terus halo ChatGPT, dan yap, di era sekarang ChatGPT udah jadi salah satu teman setia mahasiswa dalam menjalani kehidupan di kampusnya. Nah, pada video ini kita nggak bakal bahas soal negatif atau kontroversinya soal ChatGPT ini, tapi justru kita bakal ngobrol santai tentang kenapa ChatGPT itu jadi alat yang positif, membantu, dan relevan buat mahasiswa zaman sekarang. Nah, pertama kita harus sadar dulu kalau dunia pendidikan itu selalu berkembang. Dulu internet aja sempet dianggap berbahaya. Nah, buat mahasiswa ya, itu dianggap berbahaya. Tapi nyatanya sekarang internet itu justru jadi sumber belajar utama. Nah, ChatGPT bisa dibilang keberlanjutan dari itu. Bukan pengganti mahasiswa, tapi alat bantu. Buat banyak mahasiswa, ChatGPT itu ibarat teman diskusi yang selalu ada. Lagi ngerjain tugas tengah malam, bisa tanya. Lagi bingung memahami jurnal bahasa Inggris, bisa minta penjelasan versi sederhananya. Lagi mentok nyusun kerangka makalah, bisa minta gambaran awal. Nah, semua itu bikin proses belajar jadi lebih ringan dan gak terlalu menekan. Nah, yang kedua, ChatGPT membantu mahasiswa belajar lebih mandiri. Kadang di kelas itu kita nggak selalu berani bertanya, entah takut salah, malu, atau dosennya keburu ganti topik. Nah, ChatGPT jadi ruang aman buat nanya hal-hal dasar tanpa takut dijudge. Mau nanya berkali-kali juga nggak masalah. Dari situ, mahasiswa jadi lebih aktif mencari tahu, bukan cuma nerima materi mentah aja, tapi mencoba memahami dengan caranya sendiri. Nah, ini justru sejalan sama konsep pembelajaran kritis yang sering digaungkan di kampus. Terus yang ketiga, ChatGPT itu membantu efisiensi waktu. Jujur aja, mahasiswa sekarang itu nggak cuma kuliah aja, banyak yang ikut organisasi, kerja part-time, magang, bahkan bangun usaha sendiri. Nah, di tengah kesibukan itu, ChatGPT bisa membantu kita merangkum materi, menyusun poin penting, atau bantu cari referensi awal. Nah, waktu yang tadinya habis buat hal-hal teknis bisa dialihkan buat diskusi, analisis, dan pendalaman materi. Lalu yang keempat itu soal tugas. Banyak yang bilang ChatGPT ini bikin mahasiswa jadi malas. Tapi
kalau dipakai dengan benar, justru sebaliknya. ChatGPT bisa jadi pemantik ide, bukan penjawab yang instan. Misalnya, saat disuruh bikin esai, kita bisa minta gambaran umumnya, lalu kita kembangkan sendiri pakai sudut pandang kita. Nah, hasilnya malah bisa lebih terstruktur dan matang. Di sisi lain, ChatGPT juga membantu mahasiswa yang mungkin punya keterbatasan tertentu. Misalnya, mahasiswa yang kesulitan merangkai kalimat akademik atau yang masih belajar menulis dengan sistematika yang benar. Di situ, ChatGPT bisa jadi alat belajar, bukan sebagai alat nyontek. Lalu yang kelima, ChatGPT relevan banget sama dunia kerja ke depan. Sekarang kita hidup di era AI dan kemampuan beradaptasi dengan teknologi jadi nilai plus. Mahasiswa yang terbiasa menggunakan AI secara bijak justru punya bekal penting setelah lulus. Mereka nggak gagap teknologi, tapi juga paham batasan dan etika penggunaannya. Nah, yang penting ChatGPT itu diposisikan sebagai partner belajar, bukan jalan pintas. Harus ada proses berpikir, membaca, dan menganalisis. ChatGPT membantu di awal dan di tengah, tapi keputusan akhir tetap ada di mahasiswa itu sendiri. Jadi, kalau ditanya apakah ChatGPT itu teman setia mahasiswa zaman sekarang, bisa saya jawab dengan iya, selama kita tahu cara berteman yang sehat, bukan bergantung penuh, tapi saling melengkapi. Nah, ChatGPT bukan pengganti otak, tapi alat untuk mengasahnya. Kuliah zaman sekarang memang penuh dengan tantangan, tapi juga penuh dengan peluang. Teknologi seperti ChatGPT itu hadir bukan untuk menggantikan peran mahasiswa, tapi untuk membantu kita untuk berkembang. Tinggal bagaimana kita sebagai mahasiswa memanfaatkannya secara cerdas, kritis, dan bertanggung jawab. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan mengenai ChatGPT sebagai teman setia mahasiswa dari saya. Semoga pembahasan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa.